Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Francisca, NIM 19045056. Tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Materinya tentang konsep dan gaya kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan. Menurut Sondang Spesiagian 1999, fungsi kepemimpinan meliputi yang pertama yaitu pemimpin sebagai penentu arah. Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Perumus dan penentu strategi dan taktik tersebut adalah pimpinan dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Kebijakan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Komunikasi sangat diperlukan pimpinan dalam menyampaikan suatu keputusan dalam rangka mengendalikan dan pengawasan, pengarahan bawahan dan menyampaikan informasi kepada pihak lain. Yang keempat yaitu pimpinan sebagai mediator. Fungsi pemimpin sebagai mediator dalam hal ini difokuskan pada penyelesaian suatu situasi konflik yang mungkin timbul dalam organisasi. Yang kelima yaitu pimpinan sebagai integrator. Hanya pimpinanlah yang berada di atas semua orang dan semua satuan kerja yang memungkinkannya menjalankan peranan integratif yang didasarkan pada pendekatan yang holistik. Materi yang selanjutnya itu prinsip kepemimpinan pendidikan. Prinsip kepemimpinan pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip pelayanan. Dalam hal ini, bahwa kepemimpinan sekolah harus menerapkan unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasional sekolahnya. Yang kedua yaitu prinsip persuasi. Di sini pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ingin dicapai. Di sini pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan situasi dan kondisi setempat demi keberhasilan kepemimpinannya yang sedang dan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu prinsip bimbingan. Dalam hal ini pimpinan pendidikan hendaknya membimbing peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan peserta didik yang ada di lembaganya. Yang keempat, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini mengarah pada cara hidup yang ekonomis dengan
pengeluaran sedikit untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kelima itu prinsip berkesinambungan. Prinsip dalam hal ini agar pemimpin pendidikan ini diterapkan tidak hanya pada suatu waktu saja, tetapi perlu secara terus-menerus. Materi selanjutnya yaitu tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah. Dalam gaya kepemimpinan kepala sekolah terbagi menjadi 8. Yang pertama itu gaya kepemimpinan oktokratis. Gaya ini yaitu gaya yang terpusat pada diri pemimpin atau direktif, yaitu sosok pemimpin yang hanya menentukan sendiri keputusan dan perannya sebagai pemimpin tanpa peran para anak buah dalam merencanakan semuanya. Yang kedua itu gaya kepemimpinan demokratis. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah diterapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama antara bawahan dan pimpinan. Yang ketiga itu gaya kepemimpinan delegatif. Memiliki ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Yang selanjutnya itu keempat, gaya kepemimpinan birokratis. Dilukiskan dengan menyatakan pemimpin berdasarkan adanya peraturan. Perilaku pemimpin yang ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu proses yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Selanjutnya itu gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya ini ialah pada umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari para bawahannya, juga sabar, murah hati. Segala bentuk kebajikan ada dalam diri pemimpin tersebut. Yang selanjutnya gaya pemimpinan administratif. Gaya kepemimpinan tipe ini akan terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Sikapnya sangat konservatif serta kelihatan sekali takut di dalam mengambil risiko, dan mereka cenderung akan mencari aman. Yang ketujuh itu gaya kepemimpinan analitis atau analytical. Dalam gaya kepemimpinan tipe ini biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, gaya kepemimpinan asertif. Gaya kepemimpinan ini bersifat lebih agresif dan memiliki perhatian yang sangat begitu besar pada suatu pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Selanjutnya yaitu yang ke-9, gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangatlah menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir, serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan akan kerjasama. Selanjutnya yaitu 10, gaya kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama oleh anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan dengan visi yang jelas. Yang 11 itu gaya kepemimpinan situasional. Inti dari teori kepemimpinan situasional ialah bahwa suatu gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan dapat berbeda-beda, tergantung dari seperti apa tindak kesiapan para pengikutnya. Yang ke-12 yaitu gaya kepemimpinan militeristik.
tipe pemimpin seperti ini sangatlah mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter, yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Baiklah, sekian materi pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.